Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irjan Saupi dengan NIM 1101210273 akan membahas materi untuk tugas besar pendidikan agama Islam. Baik, materi yang saya ambil itu sumber-sumber hukum Islam. Baik, untuk pertama hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna di kehidupan. Baik, dan beberapa sini akan saya bahas beberapa hukum Islam menurut para ahli. Pertama ada dari Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsep hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian kedua, sini ada pendapat dari Amir Syarifuddin. Pendapat dari Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mualaf yang diakui dan diyakini. Dan ketiga ada Eva Iriani. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iriani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya dengan amaliyah. Kemudian di sini kita akan membahas sumber hukum Islam. Sumber pertama ada Al-Qur'an. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak dalam di mana Al-Qur'an pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Dan kemudian kedua, ada hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih ada penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Dan ketiga, ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Dan kemudian ada kias. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penegak apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam kias. Kias adalah
menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Dan ada beberapa yang lain, hanya saja 4 tadi adalah yang sering digunakan. Di sini ada istihsan, istisab, atau sadus zariyah atau tindakan preventif, urf atau adat, dan ada kaul sahabat Nabi SAW. Ya, ke pembahasan berikutnya di sini ada pembagian hukum Islam. Pertama, wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturannya. Kemudian kedua ada sunnah. Dikatakan sunnah apabila seorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakan pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkan. Kemudian ketiga ada haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Dan sini ada yang keempat, makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalkan merokok bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan, bagi orang pun juga kurang baik. Dan terakhir ini ada mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Dan selanjutnya kita bahas tujuan hukum Islam. Pertama ada maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Kemaslahatan umat manusia. Seperti yang sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.